di tengah-tengah kita telah hadir, kalau saya memanggilnya Kakanda Kaharudin, atau kemudian kalau di Jakarta kita lebih mengenal dia sebagai Bang Kahar. Uh, Kaharudin ini salah satu anak muda yang sangat inspiratif. Uh, Selain sebagai perantau Bugis Makassar yang kemudian merantau di Jambi, juga sebagai seorang aktivis di pengurus besar PMI, terakhir memegang jabatan sebagai ketua bidang ekonomi. Dan terakhir kita mendengar Kaharudin ini akan besar juga di Indonesia, sebagai eh, istilahnya anak kandung dari Nahdlatul Ulama. Tentunya PMI mempunyai peran-peranan yang sangat penting. Kita berharap Kaharudin bisa memaparkan bagaimana peran-peran PMI ke depan, bagaimana konstelasi politik, ekonomi, sosial, bagi organisasi pemuda, bagi pemuda yang hari ini, dan kemudian bagaimana kontribusi pemuda hari ini dan PMI kepada negara, kepada bangsa ya, negara Republik Indonesia ini. Saya tidak perlu berlama-lama, akan dipaparkan langsung oleh Kaharudin. Kemudian kita beri kesempatan dia 30 menit, lalu kita akan berinteraksi bersama peserta yang lain, saling tanya jawab, dan kita kemudian akan memberikan kesempatan hari ini. Sebenarnya temanya adalah anak muda, bisnis, dan politik. Ini sebenarnya yang ingin kita bedah bersama. Bagaimana antara bisnis dan politik itu selalu beriringan sejalan. Jangan sampai kita sebagai aktivis PMI atau aktivis di manapun kita berada, tidak bisa kita mengimbangi syahwat politik kita sehingga kita menjadi gelandangan politik. Gelandangan politik yang seperti apa? Nah, ini yang sering banyak terjadi dimanapun. Misalkan, apa yang membedakan kita ini aktivis sosial atau aktivis mahasiswa yang selama ini bergerak di ruang lingkup gerakan-gerakan sosial dengan mereka yang punya kapital besar. Ini yang sebenarnya penting bagi kita sadari bersama, bahwa kita ini aktivis, belasan tahun kita menjadi aktivis gerakan sosial, tapi karena kita nggak punya modal kapital yang besar, impian kita, harapan kita untuk menduduki kursi-kursi tertentu, jabatan-jabatan tertentu di negara ini sulit. Karena aktivis itu hanya punya modal sosial, tapi nggak ditopang modal ekonomi yang kuat. Makanya bisnis dan politik itu bagi saya pribadi harus berjalan seiringan. Aktivis kalau dia punya modal, itu sering saya ulangi dimanapun forum, dimanapun saya diwawancara, selalu saya ulangi bahwa aktivis itu kalau dia kere, itu gampang dikendalikan. Tapi aktivis kalau dia punya kapital, punya modal, itu sulit dikendalikan. Makanya kita ini menjadi aktivis yang minim intervensi. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai aktivis itu semua pintu dan semua jaringan dia bisa buka. Tapi bagi kita, makanya branding sekarang itu jangan kita membranding diri kita itu juga hanya aktivis doang. Karena branding yang kita bangun kadang salah. Apa bedanya aktivis dan LSM? Sama kan? LSM juga aktivis gitu. Nah, tapi hari ini apa yang membedakan kita sebagai orang-orang terdidik, orang-orang yang sekolah, orang-orang yang maksud saya, yang bisa memberikan warna lah di negeri ini, setidaknya beda daripada yang lain. Nah, apa itu? Setidaknya kalau kita memberikan informasi, informasinya benar. Kalau kita memberikan masukan, masukannya dipakai. Kalau kita memberikan ide, idenya benar. Karena tukang ojek aja itu bisa bicara politik. Tukang ojek itu bisa bicara politik. Terus apa yang membedakan aktivis? Saya selalu bernarasi, aktivis itu harus kuat di sektor ekonomi. Nggak bisa aktivis mahasiswa itu hanya mengandalkan agenda sosial, pemahaman diskusi, ilmu politik, tapi fondasi ekonominya nggak dia bangun. Nah, kerangka berpikir seperti itulah yang penting menurut saya. Sebagai aktivis mahasiswa, kita penting sadari bersama. Sahabat-sahabat sekalian, saya ini selalu bernarasi bahwa sebagai aktivis mahasiswa, apa bedanya kita itu aktivis mahasiswa
dengan mereka-mereka yang selalu bicara, yang nenteng koran, yang kemana-mana jalan, terus datang ke kantor-kantor dinas, kantor-kantor bupati. Apa bedanya kita dengan mereka itu? Kalau kita tidaklah memberikan satu hal pembeda. Di era sekarang, organisasi-organisasi yang sulit berkembang. Kenapa PMI dan HMI misalkan itu apa ya? Atau organisasi Cipayung lah. Itu hari ini minim kekurangan arah karena fokus. Beda dengan fenomena di negara-negara berkembang seperti di Inggris. Udah nggak ada lagi kalau kayak di HMI, PMI itu masih serap semua isu. HMI masih misalkan ada isu perkawinan sejenis dilahap, dikonsumsi. Ada isu misalkan kesetaraan gender juga diikuti. Ada isu misalkan sosial diikuti. Ada isu kesehatan diikuti. Semua isu diserap. Beda dengan di negara-negara maju udah nggak ada lagi organisasi atau ormas-ormas mahasiswa yang menyerap semua isu, nggak ada lagi. Kalau di PMI misalkan semua dibedah, isu hukum dibedah, isu TKW TKW yang digantung, TKW yang mau bunuh diri juga dibedah, semua isu dibedah. Kalau di negara-negara maju udah nggak ada lagi apa organisasi-organisasi yang seperti itu sifatnya. Nah, kenapa di Indonesia tuh cenderung unik? Kalau di negara-negara maju itu justru mereka organisasi-organisasi itu by profesi, misalkan organisasi advokat itu yang lebih maju. Semuanya ada organisasi itu yang maju ketimbang organisasi seperti PMI, HMI. Nah, makanya di Italia itu ada pergerakan mahasiswa Islam Italia. Misalkan di India nggak ada himpunan mahasiswa India, nggak ada begitu. Nah, kenapa? Karena mereka concern-concernnya adalah concern-concern bidangnya. Makanya misalkan harga 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 pangan naik, harga BBM naik. Kalau di sini kan yang aksi biasanya mahasiswa. Biasanya kalau aksi untuk harga BBM, harga pangan ya biasanya aksi ya asosiasi petani kalau di negara-negara maju. Nah, itu kenapa lantas menjadi penting? Apa yang menjadi penting bagi kita sebagai aktivis? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang non aktivis? Hari ini kita harus sadari bersama. Musuh kita ini aktivis yang belasan tahun berada atau 5 tahun berada di gerakan-gerakan sosial, tapi hari ini kita bisa terpental yang mereka cuman punya jabatan misalkan ketua Karang Taruna, terus mereka punya kapital gede, terus ambil ketua KNPI, yang begitu-begitu. Nah, mereka yang nggak pernah bergelut langsung mengadvokasi masyarakat, nggak sama kayak kita berdarah-darah, dipukulin polisi, harus aksi turun ke jalan. Nah, itu yang membedakan kita dengan mereka itu. Nah, terus kenapa condong kekuasaan ini nggak pernah diduduki oleh kursi-kursi aktivis, kursi-kursi strategis nggak pernah diambil oleh aktivis-aktivis yang belasan tahun berada di gerakan-gerakan sosial. Kenapa? Karena kita nggak ditopang oleh kapital yang kuat. Makanya dari awal saya selalu mengatakan bahwa aktivis juga harus jadi ekonom, harus jadi pembisnis, harus juga jadi pengusaha. Banyak sektor lah yang bisa kita manfaatkan. Mulailah usaha itu dari hobi. Begitu. Misalkan hobi kita kecantikan, mulailah buat salon, mulailah kita buat barbershop yang laki-laki misalkan. Misalkan hobi kita pakai kacamata, mulai kita berdagang kacamata. Yang hobi pakai jam, mulailah kita berdagang jam. Gagal menjadi pedagang jam, belum tentu kita gagal menjadi pengusaha. Artinya kita juga gagal menjadi pengusaha jam. Bangkit terus dari kegagalan. Nah, maksud saya seperti itu. Banyak celah. Menjadi aktivis pun atau menjadi aktivis penggerak sosial harus juga diiringi dengan bisnis-bisnis yang real, maksud saya. Nah, kenapa anak-anak PMI misalkan, anak-anak HMI misalkan itu sulit untuk duduk di kursi-kursi strategis. Kenapa? Karena nggak ditopang dengan kapital yang kuat. Misalkan di Jambi itu, Sofyan Ali. Banyak orang hanya menganggap Bang Sofyan Ali DPR RI misalkan itu hanya aktivis. Enggak, dia juga pedagang. Bang Sofyan Ali juga pengusaha misalkan. Banyak orang nggak tahu kalau dia sering berdagang sapi, jual beli kerbau, motong daging di pasar dulu begitu-begitu. Nah, sejarah itu yang harus kita kembangkan bersama.
Sekarang kalau kita menjadi aktivis, orang takut ketemu aktivis. Kenapa? Takut dipalakin, takut dikasih proposal. Nah, mindset itu yang harus kita ubah. Orang mau ketemu aktivis, kenapa takut? Karena itu tadi mindsetnya aktivis nih, yang kalau apa-apa urusannya menekan, urusannya ngancam-ngancam, ya nggak begitu. Makanya harus bergeser mindset pola pikir kita menjadi aktivis sosial itu. Makanya dari awal misalkan apa contoh-contoh usaha yang bisa kita masuki misalkan. Di sini juga Adik Balinus, selamat bergabung Ketua KNPI Jambi, Balinus. Salah satu pengusaha juga, pengusaha muda, nanti juga kita minta petunjuknya. Iqbal Linus ini salah satu pengusaha umur usia 26 tahun dan sekarang nambang beliau di Kalimantan Timur. Ya, belum punya istri juga, yang mau daftar bolehlah sama Iqbal Linus. Karena sama-sama di HIPMI. Nah, mulailah teman-teman di aktivis itu gabunglah di HIPMI. Perbanyaklah teman-teman juga misalkan menjadi pengusaha, mau usaha apa aja bisa. Mengawali usaha itu dari hobi. Jangan, karena usaha itu kalau sebagai saya ada 3 rumusan usaha itu. Pertama itu bodol. Bodol itu apa? Berani optimis dana orang lain. Ya dengan minjam. Yang kedua itu botol. Botol itu apa? Berani optimis tenaga orang lain. Gunakan tenaga orang lain. Yang ketiga itu bobol. Berani optimis bantuan orang lain. Nah, semua usaha itu harus dibantu. Saya dulu, jujur aja, saya ini aktivis PMII di kampus UIN. Saya dulu pernah buat kantin kejujuran di kampus. Saya dulu pernah berjualan roti di kampus. Dan Bang Samsul di situ tahu itu. Saya pernah berjualan kerupuk udang sampai keliling-keliling, dan itu tidak mudah. Bagi saya seorang aktivis dan juga sebagai seorang usahawan, itulah langkah proses untuk mencapai sukses itu. Nah, hari ini saya memulai usaha lagi. Yang terbaru usaha saya hari ini adalah jual beli mobil. Itu sedang saya tekuni. Konsumen saya yang sekarang baru beli mobil dari saya tuh Aprilia Velmi itu. Besok pagi mobilnya sampai ke Jambi itu. Nah, maksud saya begitu. Menjadi aktivis itu tidaklah mudah, karena kita harus berhubungan dengan orang banyak. Karena kalau udah, jangan pernah mimpi menjadi anggota DPR kalau nggak ditopang kapital yang kuat. Jangan pernah bermimpi misalkan menjadi bupati gubernur kalau teman-teman tidak ditopang kapital yang kuat. Artinya apa? Menjadilah pengusaha yang profesional. Aktivis sosial penting, dan jadi usahawan pebisnis juga penting. Artinya apa? Kalau kita menjadi aktivis, kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Misalkan Bang Samsul hari ini juga lagi bergerak di dunia percetakan. Saya tahu lah Bang Samsul sudah banyak orderannya di Jambi kan. Nah begitu, artinya harus sejalan beriringan. Saya ini butuhlah banyak masukan lah dari teman-teman. Apa kekurangan saya, penting lah saya ini dikasih masukan. Ada Syafi'i juga di Pekanbaru. Pak Syafi'i ini juga salah satu aktivis yang pengusaha juga. Walaupun sampai hari ini misalkan isunya masih, usahanya masih jual beli isu, kira-kira begitu kan. Tapi kan setidaknya kita ada sedikit langkah lah ketimbang aktivis-aktivis yang lain. Maksud saya sebagai aktivis mahasiswa, kita juga penting terjun ke dunia usaha atau bisnis. Belajarlah berusaha, belajarlah menjadi aktivis yang sekiranya concern. Kalau enggak sekalian concern di dunia akademis. Seperti Bang Kaharudin Jambi misalkan. Beliau juga sekarang jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Jambi. Kalau menjadi aktivis itu harus jelas distribusinya. Ada 3 hal menurut saya yang penting sebagai aktivis mahasiswa. Pertama itu distribusi di sektor pemerintahan dan sektor politik. Ini penting. Kenapa? Biasanya aktivis itu mindsetnya adalah menjadi anggota DPR, misalkan. Terus jadi aktivis itu biasanya duduk-duduk di kursi-kursi pemerintahan dan strategis, misalkan. Terus juga misalkan anak organisasi itu biasanya jadi birokrat. Nah, itulah lindung sektor pertama, posisi pertama. Posisi kedua biasanya aktivis itu memilih jalur-jalur strategis di nuansa akademis.
dan profesionalitas. Misalkan akademis itu apa? Mereka yang menjadi dosen, mereka yang menjadi jurnalis, mereka yang menjadi apa namanya, dosen, jurnalis, terus penulis buku, terus yang profesional, mereka yang bergerak menjadi advokat, mereka yang bergerak misalkan menjadi ekonom akuntan sejati, kira-kira begitu. Atau mereka yang jurusan notaris buka konsultan notaris sendiri. Nah, itu harus konsen dan fokus. Nah, yang sektor ketiga apa? Nah, sektor ekonomi dan bisnis inilah yang terkadang lemah. Kenapa kita selalu dihadapkan dengan sektor ini? Bagi saya, karena kita nggak pernah dididik dan nggak pernah diajarkan apa namanya, bagaimana cara mencari proyek, nggak pernah di organisasi, tapi kita diajarkan di organisasi itu adalah misalkan teknik negosiasi. Kita belajar bernegosiasi. Kita belajar bernegosiasi bisnis. Harus begitu, karena bagi saya orang organisasi itu banyak peluangnya. Inti dari kita berorganisasi juga adalah network, jaringan. Nah, jaringan inilah yang menurut saya yang mampu kita akumulasi, yang mampu kita kapitalisasi. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kita berjaringan tak bisa kita kapitalisasi di jaringan itu. Nah, itulah mengapa bisnis itu bisa menjadi besar karena jaringan. Nah, kira-kira itu saja dulu lah Pak Amir. Mudah-mudahan kita bisa diskusi panjang karena forumnya juga panjang. Nanti Iqbal Inus juga bisa ngasih masukan lah. Iqbal Inus nih salah satu pengusaha tambang. Ilmu tambangnya jangan dikonsumsi sendiri Pak Iqbal. Jangan sampai anak-anak PMI, anak-anak HMI yang di dalam forum ini juga nggak dikasih ilmu tambang. Ajarin dong di Sarulangun misalkan si Mary itu. Biar Mary itu bisa nambang juga di Sarulangun itu, nambang batu bara. Si Dayat misalkan di Bungo itu. Biar mereka juga jadi penambang. Kira-kira begitu Pak Iqbal. Ada Iqbal Linus tuh. Nanti suruh bicara Iqbal Linus. Siap, siap, siap. Terima kasih Bang Kahar atas apa namanya pembukaan wacana malam ini. Saya kira ada beberapa poin yang bisa kita catat bahwa pertama, aktivis atau politisi yang kemudian tidak ditunjang dengan sisi pondasi ekonomi, maka yang disampaikan Bang Kahar itu akan sangat mudah dikendalikan seperti itu. Memang kita lihat beberapa aktivis yang kemudian menduduki tempat-tempat strategis, misalnya di ketua umum atau ketua bidang, mereka memang kecenderungan lebih merapat kepada penguasa. Dalam artian, jika merapat ke penguasa, mungkin ada pundi-pundi yang akan disalurkan ke organisasinya. Kemudian entry poinnya ada beberapa poin yang kita dapatkan dari Bang Kahar ketika menjadi seorang pengusaha. Pertama yang saya catat sekali, istilah-istilah yang baru saja kami dengar. Pertama adalah bodol, kemudian botol dan bobol. Ini keren sekali, saya baru dengar itu. Saya kira kita langsung saja ya teman-teman yang ingin ingin berdiskusi dengan Bang Kahar selaku pengusaha dan aktivis kaum muda dan milenial. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanyakan langsung kepada beliau. Siap. Waalaikumsalam. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh sahabat Kaharudin tadi. Walaupun nama kami sama, tapi cuma nasib yang berbeda. Ampun senior, ini senior saya ini yang mau saya bos. Karena Mas Kahar ini setelah selesai kuliah melanjutkan berpetualang sampai ke pusat ibu kota, sementara saya masih tertinggal di Provinsi Jambi untuk mengabdikan diri di kampus ataupun menjadi tumpuan kader-kader yang membutuhkannya. Nah, jadi begini sahabat semua, sebenarnya kalau organisasi, berbicara masalah organisasi, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, seperti mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu perilaku organisasi. Nah, seharusnya perilaku organisasi ini masuk ke dalam jenjang pengkaderan atau ke dalam kurikulum pengkaderan. Karena perilaku organisasi ini sangat penting diketahui oleh semua
kalangan aktivis, baik dia dari PMI dan HMI, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena di dalam perilaku organisasi mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memahami organisasi-organisasi di luar dari organisasi kita. Nah, ketika ini kita tekuni, artinya kita telah merealisasikan dari nilai dasar pergerakan yang disebut dengan NDP, yang isinya adalah hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada alam. Nah, hubungan kepada manusia ini, nah inilah yang masuk ke dalam perilaku organisasi. Yang mana di dalam perilaku organisasi seperti yang saya ketahui itu ada 3 level. Yang pertama level individu. Nah, level individu adalah satu orang ke satu yang lain. Nah, terus naik ke level berikutnya yaitu kelompok. Nah, kelompok ini biasanya terjadi apabila ada kesamaan persepsi di antara individu-individu yang kemudian membentuk suatu gerakan yang baru yang di luar dari organisasi. Nah, terus yang terakhir, tingkatan terakhir adalah organisasi. Organisasi ini memadukan antara individu dan kelompok. Nah, artinya ketika sudah naik ke level organisasi, kita harus membuka diri kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak. Karena informasi-informasi yang akan datang itu bukan saja dari orang-orang yang hebat, bahkan dari orang-orang yang pemula, informasi itu bisa masuk. Ketika kita cerdas di dalam menangkap isu, nah artinya isu-isu ini akan kita analisis yang kemudian akan menjadi suatu inovasi dalam gerakan-gerakan. Nah, seperti yang disampaikan oleh sahabat Kahar tadi, sahabat senama tadi, bedanya dia SPD, saya MPD. Nah, yang disampaikan dia tadi betul. Karena banyak aktivis itu menjadi visualisasi dari apa yang kita pelajari di kampus, itu semua bisa kita realisasikan. Nah, tapi kita masih menjadi aktivis-aktivis gelandangan, artinya ketika ingin meningkatkan pengkaderan, proposal-proposal itu akan tetap dilayangkan kepada senior-senior. Nah, jika kader sudah mempunyai usaha, proposal-proposal itu tidak akan dilayangkan kepada senior, sehingga komunikasi antara senior dan junior itu tidak terputus. Karena seringkali, karena bahasa seperti ini yang sini dibahasakan oleh mahasiswa, dalam WA, Assalamualaikum Bang, izin konfirmasi, apa kabar? Nah, ketika itu dibalas, itu jawabannya pasti uang. Bang, kami mau mengadakan kegiatan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian banyak senior-senior yang menutup diri untuk dihubungi oleh junior-junior. Nah, tapi ketika kader-kader PMII itu mempunyai pemikiran seperti yang disampaikan oleh sahabat Kaharudin tadi, nah artinya tidak ada lagi kader-kader gelandangan, tidak ada lagi kader-kader yang menjadi pengemis. Karena mereka sudah mempunyai kantong-kantong uang yang bisa disedekahkan kepada kegiatan-kegiatan yang ada di PMII. Nah, mungkin sekedar pengantar, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang apapun yang akan kita bahas. Saya kira cukup dari saya. Tunduk tertindas atau bangkit melawan, mundur adalah suatu pengkhianatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bung Kahar. Semoga sukses selalu dan teman-teman senior yang hadir dalam acara Zoom hari ini. Pertama, kita mengucapkan pujian dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberkahi dengan rahmat dan kesehatan yang kita dapat berjumpa dalam acara ini. Pertama, perkenalkan nama saya Iqbalinus, saya Ketua KNP Provinsi Jambi. Background saya adalah seorang pengusaha muda. Saya S1 di Kanada, dari SMA saya di Kanada.
lalu saya membaktikan diri saya untuk bagaimana cara untuk membangun dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha muda ke depannya di Provinsi Jambi. Nah, adapun saran dari saya, yang pertama itu adalah saya selalu memposisikan saya dalam salah satu filosofi adalah tidak akan ada orang yang berbuat jahat kepada kita kalau kita selalu berbuat baik. Walaupun filosofi tersebut terkadang-kadang masih bisa terbalik. Nah, tapi dalam usaha, keteguhan itu adalah suatu kepastian. Lalu perjuangan adalah sebuah tangisan. Kenapa saya bilang seperti itu? Di tengah perjuangan nanti pasti kita akan menemui namanya jalan kesulitan, jalan yang kita tidak pernah lihat sebelumnya, jalan yang kita tidak pernah diajarkan dalam kuliah, jalan yang tidak pernah kita dapatkan dalam kehidupan. Dan seorang pengusaha sukses itu adalah orang yang pernah jatuh lalu bangun, sukses lagi, jatuh lagi dan bangun lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Amir. Tadi sebenarnya bukan pertanyaan ya dari Bang Udin itu lebih mengarah kepada arah masukan dan tambahan. Tapi dari Iqbal ini tadi juga seperti itu juga, itu sepertinya masukan dan tambahan. Tapi saya ingin sedikit ini, memang tugas senior itu ada 3 itu, Bang Udin. Pertama, ini catat ini. Tugas senior itu ada 3. Pertama itu perintah-perintah. Senior itu harus punya perintah. Itu Deden, dengar Den. Tuh, pinjam bahasa Bang Asad ya. Nah, dia harus perintah-perintah. Yang kedua, senior itu harus marah-marah. Dia harus marah-marah. Lain dulu. Yang ketiga, harus bayar-bayar. Marah-marah, perintah-perintah, bayar-bayar. Itu senior tuh Bang Udin tuh. Jadi kalau 3 itu nggak komplit itu bukan senior. Sama Zani. Jadi kita harus siap menjadi senior itu, harus siap perintah, marah-marah, dan bayar-bayar. Makanya saya siap menjadi senior itu ya karena begitu. Nah, tapi juga di sini juga banyak teman-teman dari ini ya, dari kapten ya. Selamat bergabung teman-teman kapten se-Indonesia yang hari ini sebagai organisasi yang concern bicara imigran atau bicara tenaga kerja luar negeri. Bagi teman-teman juga yang ingin keluar negeri bisa lewat kapten. Nah, kapten ini salah satu komunitas yang luar biasa menurut saya. Oke, selamat bergabung Lubuk Linggau. Ada Lubuk Linggau juga nih si Agung nih. Salah satu pengendali udara. Biasa teleponan via darat. Nah, karena menurut saya kapten ini sebagai organisasi satu-satunya yang sangat konsensus lah bicara tentang tenaga kerja luar negeri. Bagi teman-teman yang berminat ke luar negeri, silakan kontak Amir. Amir ini salah satu aktivis HMI yang dia juga bergerak di salah satu pemilik usaha, bukan usaha ya, pemilik berita apa nama media Amir? Suwarna.com. Suaradewan.com. Oh, suaradewan.com. Amir salah satu pemilik sama Arum News. Nah, ini salah satu pemilik media yang hari ini konsen lah. Kalau memang urusan-urusan media-media yang mampu membranding ini saya percayakan sama Amir karena dia sangat fokus di bidang itu. Nah, inilah pelajaran terpenting bagi kita bersama, kawan-kawan. Figurnya sudah pas. Tinggal bagaimana menularkan di masa pandemi yang serba sulit ini, menularkan virus-virus itu. Ya, lebih kepada apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman aktivis ke depan. Ya, beralih ke dunia usaha itu bukan sebuah pilihan pahit sebenarnya. Memang ya Rasul sendiri bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu kan ada di usaha, di dagang. Ya, pilihan aktivis hari ini memperebutkan satu pintu itu menurut saya harus secepatnya kita tinggalkan. Ada 9 pintu yang sudah dibuktikan kawan-kawan, Kahar, kemudian tadi ada Ketua KNPI, ada senior juga tadi Bang Kaharudin dan yang lain-lain. Sudah pas benar. Tinggal bagaimana virus untuk beralih ke sana.
pilihan berpolitik bagi teman-teman aktivis juga hari ini tidak terlalu seksi. Ya, bukan berarti kita meninggalkan dunia politik secara utuh, karena berpolitik itu juga dianjurkan Rasul harus kita jalankan bersama. Tapi untuk melangkah ke sana, seperti yang disampaikan Kahar tadi di awal, saya sepakat. Kalau tidak ada pondasi yang kuat dalam dunia politik, ya anak muda kita sekarang ini ya akan tertinggal, pasti akan tertinggal. Pondasi kuat itu tadi sebagai pijakan. Ya contohnya dalam sholat itu, kalau syahadatnya kita masih mencela-mencela sebagai pondasi awal kita berislam, yang pastinya sholat kita itu juga akan mencela-mencela. Ya kita tidak seutuhnya memaknai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tadi kan. Ya itu yang menurut saya. Ya kemudian Kahar menyampaikan banyak hal tadi. Berusaha itu banyak. Ya tergantung bagaimana cara kita menikmatinya. Nah, tinggal virus menikmati ini yang harus kita sebarkan kepada teman-teman aktivis yang pada khususnya, baik dia kawan sahabat-sahabat di PMI, HMI, apapun jenis organisasinya. Ya, ke depan ini harus menjadi gagasan dan pembicaraan yang jauh lebih rutin. Bagaimana di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun kita rasakan lebih ini, meluluh lantahkan bukan hanya pondasi ekonomi, tapi pondasi-pondasi apa saja diluluh lantahkan oleh COVID ini. Ya mulai dari sistem belajar yang mulai out-outan, anak-anak di rumah yang sudah berkeluarga, mungkin Bang Kaharudin yang sudah berumah tangga, yang punya anak, gimana kita susahnya di rumah ngurusin anak-anak. Ya di kondisi hari ini, ya kita juga harus mengajarkan kepada mereka, terlebih-lebih teman-teman adik-adik aktivis hari ini. Ya, kalau menurut saya di sana, makanya langkah-langkah itu, ya mau nggak mau harus kita jalani, harus kita paksa diri kita untuk masuk ke sana. Karena itu sudah janji, Rasul sendiri yang menjanjikan itu. Lantas kenapa kita tidak percaya untuk melangkah ke sana? Pilihan menjadi politisi itu oke, tapi pondasi untuk memperkuat kita memilih menjadi politisi itu juga harus dipersiapkan. Itu yang menurut saya. Ada langkah jitu dan jiamik, kita jangan sungkan untuk bertanya, walaupun teman sejawat ataupun di bawah umur, bertanya bagaimana mereka mampu membuat langkah-langkah jitu, membuat langkah-langkah jiamik untuk masuk ke dunia usaha jauh lebih dalam. Mari sama-sama kita bertanya kepada mereka, belajar kepada mereka. Ya minimal-minimalnya seperti disampaikan Kahar tadi, kalau kita hobi pakai jam tangan, jualan jam tangan. Kita hobi pakai kacamata, jualan kacamata. Kita hobi membaca, ya jualan buku. Ya, kalau kita hobinya pemikiran, ya jualan gagasan. Jualan gagasan dalam artian kata, usaha apa yang mungkin bisa kita tularkan ke depan. Ya, entrepreneur itu kan banyak jenisnya. Ya kalau kita punya modal, main yang lebih besar seperti tadi senior kita, Ketua KNPI, bisa main tambang dan sebagainya. Ya Jambi sama seperti Riau saya rasa. Tanahnya subur, tanahnya makmur. Kenapa ini tidak dijadikan sebuah langkah-langkah untuk masuk ke ruang-ruang usaha? Tanahnya yang masih subur, ayo sama-sama dimanfaatkan ke bidang usaha. Tidak mesti harus nanam sawit. Tidak mesti harus nanam sawit, tidak mesti harus nanam karet. Ya banyak. Saya sendiri, saya lagi tanam kelapa hibrida. Ya sawit dengan kelapa jauh lebih mahal kelapa. Kelapa satu butirnya 2.500. Kelapa satu butir kelapa hibrida satu tandannya bisa jadi 10 sampai 20 biji. Kalau sawit 1 kilonya cuma 1.700. Nah, yang saya maksud begitu. Apalagi tanaman-tanaman palawija, ada cabai dan sebagainya. Unit-unit usaha yang begini sudah mulai ditinggalkan. Kita hanya melihat hal-hal yang taktis, yang mudah yang dilakukan oleh para penggiat usaha. Ya, bagi mereka yang paham startup, kita berteman dengan mereka bagaimana memasarkan apa yang kita punya.
kita tidak punya modal, mungkin cuma punya jaringan. Ya kita punya satu teman penjual petani ikan. Ini gimana caranya dipasarkan? Kita punya jaringan itu untuk memasarkan. Ini juga bagian daripada usaha. Usaha jasa kita berpikir untuk mengoper ikan ini tadi ke satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini kan juga ada peluang usaha di dalamnya. Nah, yang saya maksud di sana ya kalau kita hobinya cakap-cakap, kalau orang Medan bilang kita hobinya cakap-cakap, cakap-cakapnya ini mari kita jadikan sebuah peluang usaha. Nah, itu yang mungkin yang saya bisa tangkap dari yang Bang Kahar, kemudian dari keynote speaker kita pada malam hari ini Kaharudin juga menyampaikan itu. Oh, berusaha itu, berbisnis itu memulainya dari hal yang kita senangi. Ya, saya juga banyak belajar dari Kahar. Dulu terakhir saya ketemu itu 2 tahun lalu. Kita ngomong intens dengan Kahar itu. Bos, ayo coba berubah cara berpikirnya. Itu malam kami ngobrol itu dengan Kahar itu jadi sangat menohok bagi saya. Ya betul yang Kak. Mungkin Kahar waktu merintis merasakan pahitnya seperti yang saya rasakan atau teman-teman yang rasakan hari ini yang mulai masuk ke dunia usaha. Ya tapi kita berpikiran bukan hari ini. Ini Tapi kita pasti kaya raya nih. depan. Itu kalau menurut saya. Ya 5 tahun ini lagi Syafi'i kaya raya. gimana? 5 tahun lagi Pak Syafi'i ini kaya raya. Kelapa udah panen, Bos. Mudah-mudahan ya ini kalau tidak support dan masukan dari teman-teman begini ya saya juga bukan maksudnya orang yang punya modal banyak, tapi kita keberanian ya, ada tanah sepetak yang bisa kita manfaatkan, coba kita manfaatkan, kira-kira apa peluang usaha yang menjadi komoditinya masyarakat, ya kan? Ya orang Bugis, orang Melayu, orang Tapsel, ini kan suka menggulai. Masakan gulayan ini kan jadi ciri khasnya kita. Orang Jambi ini kan suka menggulai. Ya butuh kelapa toh. Harga kelapa itu cukup mahal, bisa ditanya. Kalau enggak percaya bisa ditanya ke warung. Kalau kita kelapa yang kecil seperti apa ya, ukuran jangan terlalu besar segenggam begini, itu harganya bisa 5.000 di warung. Nah, kalau yang lebih besar bisa 7.000 sampai 8.000. Bayangkan itu. Dan masyarakat beli. Hari ini pokok kelapa saya rasa sudah hampir habis. Kalau kakek nenek kita dulu di ladang itu pasti ditanamin kelapa. Gunanya apa? Kalau menggulai tidak perlu beli kelapa. Ya kan? Karena hari ini masyarakat itu jauh lebih konsumtif. Nah ini ditinggalkan, lebih enak dan nikmat nanam sawit dibandingkan tanam kelapa. Kemudian daun ubi. Daun ubi beli Pak, 1 genggaman sebesar ini. Ini harganya di pasar itu 2.000. Kita cuma tancepin aja, hidup tumbuh. Ya kan, ada lahan semeter kali 3 meter itu jadi peluang bisnis. Itu yang Kahar maksud itu yang bisa saya tangkap di situ. Nah, ini yang sudah mulai saya pribadi, saya belajar dari Kahar itu. Malam pembicaraan kami itu, ayo bro coba berpikir di flashback lah. Kita sudah nggak laku lagi nih jualan dagangan isu A, isu B, isu C gitu loh. Ya, kalau lagi ngetren isunya pasti laku. Ya terkadang kan ngetrennya itu cuma seminggu 2 minggu. Ya kan? Nggak mau juga kita ke depan jadi gelandangan politik yang seperti dibilangkan Bang Kahardin tadi. Kita ini akan jadi senior, kemudian datang WA ke kita, izin konfirmasi Bang. Nah, ini sudah mulai kita rasakan, izin konfirmasi ini sudah mulai kita rasakan. Nah, seperti bilang Kahar senior itu ya harus marah-marah, perintah-perintah, bayar-bayar. Ya tetap itu juga gitu loh. Tapi kan untuk bayar-bayar ini kan harus butuh solusi. Bayar-bayar ini harus butuh solusi. Kalau marah-marah dan perintah-perintah aja pasti kader lari. Adik-adik itu pasti lari. Tapi kalau tidak disertai dengan bayar-bayar, nah, bagaimana cara memasukkan pikiran yang jamik dari Bang Kahar tadi, dari Kahar dan dari abang kita senior GNP tadi, ya itu tadi mengajari mereka untuk beralih berpikir itu tadi, kita berikan contoh. Nah, saya rasa di sana mungkin diskusi malam ini diskusi yang sangat baik. Tapi saya maksud begini, ke depan ini jangan hanya sekali, pembahasan ini jangan hanya sekali. Aktivis hari ini butuh batu loncatan, harus berubah. Harus punya apa ya,
harus punya jalan keluar. Cara menawarkan jalan keluar itu ya lewat forum-forum begini. Dan ini pembahasan jangan hanya sekali. Harus rutin, minimal setiap minggu. Dihadirkan siapa lagi orang muda yang sudah mulai menuju ke langkah sukses untuk bicara tentang ini. Ya seperti yang disampaikan Kahar tadi. Ini saya baru pertama kali ikut forum ini, saya sangat-sangat tertarik. Ya apa ya, makanya saya belain bukan hanya karena Kahar sahabat saya, ya tapi saya sangat tertarik dengan temanya. Cuman di situ aja. Ya memang nggak ada lagi, anak muda harus beralih di masa pandemi COVID ini. Mungkin itu, terima kasih banyak. Menarik apa yang disampaikan oleh Bang Syafi'i tadi, artinya kita butuh pondasi, lagi-lagi kembali ke materi perkuliahan. Nah, artinya dalam teori peradaban itu ada namanya keterpurukan. Nah, karena keterpurukan ini akan membuat kita sadar. Kesadaran akan membuat kita berjuang. Nah, perjuangan itu akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang kemudian akan melahirkan kelalaian. Setelah itu kembali ke awal ke keterpurukan. Nah, artinya ketika hal ini, keterpurukan ini yang membuat kita berpikir. Ketika kita berpikir artinya kita telah sadar. Nah, seperti yang disampaikan oleh sahabat Kahar tadi, kalau kami nyebutnya Kahar gemuk atau Kahar besar. Nah, yang disampaikan itu betul. Ketika kita terpuruk, artinya kita akan berpikiran jernih untuk keluar dari keterpurukan kita. Nah, sehingga kita akan berjuang. Nah, perjuangan inilah yang kemudian banyak lika-likunya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Syafi'i tadi, bahwasanya pondasi itu harus kuat. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Coba rubahlah keadaan zona nyaman yang sekarang ini kita punya. Apalagi para aktivis itu masih mengharapkan kiriman-kiriman per bulan dari orang tuanya. Nah, artinya keluarlah dari situ dan mari kita berpikir untuk membenahi diri kita sehingganya kita bisa membuka peluang bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti kalau berbicara masalah jaringan, sahabat Kahar ini kan ada di pusat. Nah, artinya dia punya percetakan, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, ketika ini ditangkap oleh kader-kader yang ada di bawah, baik itu HMI maupun PMI, GMKI, dan sebagainya, nah jaringan ini bisa diolah. Bagaimana kader-kader yang ada di daerah itu menjual produk-produk yang telah diproduksi oleh sahabat Kahar ini. Nah, ini kan namanya jaringan. Nah, tapi karena ketidakmengertiannya kader-kader ini, karena terlalu seringnya bawa modal kertas itu menghasilkan uang, nah itulah yang kemudian membuat mereka lalai. Nah, tapi setelah mereka nanti selesai kuliah, barulah mereka akan sadar dan bangkit dari keterpurukannya untuk melakukan perjuangan. Demikian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Pertama itu ingin saya sampaikan adalah intinya PMI, HMI, GMNI misalkan itu adalah organisasi, itu bukan tujuan. Saya selalu berbicara sama anak PMI itu bukan tujuan, tapi tempat proses. Tujuan akhir itu enggak di PMI. Nah, artinya jadikanlah PMI ini wadah dan proses. Nah, yang kedua, saya ingin berpesan, kita itu boleh bermimpi setinggi apapun dan udah menjadi hak kader semua. Semua hak kader itu harus punya mimpi. Mimpinya harus setinggi dan sebesar apapun. Persoalan tercapai atau tidak tercapai, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang. Kira-kira begitu kata Bung Karno. Makanya kita harus bermimpi setinggi apapun. Jangan pernah nggak punya mimpi, karena kalau sudah merasa puas dengan hari ini yang dimiliki hari ini, tapi memang kita harus bersyukur juga. Itu penting, keseimbangan.
Nah, jangan pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki hari ini, karena kalau sudah merasa puas sudah hampir mendekati apa itu, berbahaya, sudah itu berada di zona yang berbahaya. Makanya teori Abraham Maslow itu ada 3 hal. Pertama itu manusia itu, pertama nih, harus sandang, pangan, papannya itu harus tercukupi. Itu teori Abraham Maslow yang pertama. Artinya apa kesehariannya? Sandangnya apa yang dia kenakan, ya kan? Papannya di mana dia tinggal, pangannya apa yang dia makan, ya kan? Kendaraan apa yang dia pakai itu harus tercukupi. Mungkin hari ini cukup dengan ngekos, mungkin hari ini harus beli rumah. Itu semuanya sudah diatur itu. Yang kedua, manusia itu pada hakikatnya, ya kan, pengen menyayangi dan disayangi. Itu teori Abraham Maslow yang kedua. Kenapa begitu? Karena setiap manusia pengen menikah, pengen punya anak, ya kan? Nah, itu teori Abraham Maslow. Hari ini mungkin teman-teman belum berada di fase itu, pengen pengen menikah atau pengen punya anak. Tapi nanti teman-teman akan berada di fase itu. Nah, fase ketiga dalam teori Abraham Maslow itu, setiap manusia ingin diakui keberadaannya. Nah, inilah fase-fase sulit itu. Fase-fase sulit itu di mana? Fase-fase yang memungkinkan. Makanya setiap manusia itu pengen, misalkan anak-anak PMI itu pengen jadi anggota dewan, pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, tapi fondasi nggak kuat. Makanya bisnis dan politik itu sangat berdekatan, nggak boleh jauh-jauh. Kekuasaan dan ekonomi itu nggak boleh jauh-jauh karena dekat sekali mereka itu. Makanya anak PMI harus punya skill lah. Kita nih terkadang skill nggak punya, jangkauan juga skill juga harus kita punya. Ada teman saya nih, Acok Tang, dia alumni Semarang nih. Selamat bergabung, Acok Tang. Nah, ke depan itu yang kita ini kan akan dihadapkan dengan era bonus demografi, di mana kemajuan teknologi yang sangat pesat, tapi jangan sampai kemampuan pemuda kita atau kemampuan anak bangsa kita nggak bisa menjangkau itu, atau nggak bisa mengimbangi dengan kemajuan yang pesat itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal, maka kita akan menjadi orang-orang yang sulit untuk berkembang. Tapi kita harus mengikuti tren zaman. Misalkan saya itu ada kader saya langsung, ini yang saya kaderin ini, namanya Andi Afdol itu. Dia itu salah satu pengusaha, aktivis GMNI. Dulu, sekarang dia punya 19 gerai pisang di Makassar dan di Balikpapan, di Samarinda, tersebar di 2 pulau. Terus sekarang dia lagi konsen bergerak di pertanian. Pertanian itu dia budidaya porang. Porang itu mungkin teman-teman baru dengar kan, itu sejenis umbi yang digunakan di Korea untuk menjadi alat kosmetik. Nah, dia lagi budidaya porang itu. 1 kilo porang itu dijual dengan seharga Rp10.000. Sedangkan 1 bibit porang itu ditanam 1 tahun, tapi 1 hektar tanah bisa menghasilkan 40.000 bibit. Dan bisa menghasilkan 40.000 kilo. Teman-teman kali aja itu. 1 hektar itu mampu ditanami 50 juta. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah ditanami 1 tahun, teman-teman bisa panen 400 juta. Itu namanya budidaya porang, itu lagi baru-baru itu, lagi banyak banget di Indonesia Timur khususnya, lagi budidaya porang. Nah, itu kader saya langsung, Andi Afdal itu. Dia sekarang alhamdulillah sudah buka 10 hektar di Wajo, terus 3 hektar di Bone, 2 hektar di Selayar, udah lumayan, udah hampir 20 hektar dia punya. Maka saya prediksi Afdal itu punya uang ke depan itu ya miliaran lah. Nah, anaknya masih muda, 23 tahun, saya yang kaderin itu. Nah, makanya anak-anak PMI itu harus juga sukses lah ke depan. Jangan kita itu kalah dengan yang lain. Jangan juga kita misalkan keinginan politik, syahwat politik kita tinggi, tapi kemampuan daya beli kita rendah. Nah, itu menurut saya yang penting kita apresiasi dan kita sadari bersama. Tapi penting kita berproses itu sangat penting, dan PMI itu organisasi yang menurut saya mulia lah untuk anak bangsa ini.
Karena kita dipertemukan di forum ini, di keluarga ini, mari kita sama-sama merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Ke depan kita akan mau jadi apa ya, kita yang tentukan hari ini. Kita yang tulis hari ini sejarah itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya hari dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkin sekali lagi Bang, kami dengar Abang akan mengikuti kompetisi pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar PMI. Ini kan salah satu Itu didoain aja Mir, didoain. Ini mungkin Abang Da bisa sekaligus promosi ataupun menyampaikan visi misi, kemudian apa langkah-langkah ke depan untuk PMI. Singkat. Ya, kalau itu didoakan aja Mir, mudah-mudahan perjuangannya dipermudah. Amin. Amin. Karena kan sudah menjadi impian semua kader di PMI di Jambi lah, bahwa kita ini meretas kepemimpinan nasional itu harus dibangun. Apa itu? Kita harus meretas kepemimpinan nasional, bahwa anak Jambi juga berhak bertarung di nasional, bahwa orang Jambi juga berhak menjadi menteri, orang Jambi juga berhak menjadi presiden, karena orang Jambi itu bagian daripada republik ini, bagian yang mengisi konsensus kemerdekaan. Makanya semangat itu harus kita bangun, semangat meretas kepemimpinan nasional itu harus kita bangun, karena kalau bukan kita yang berimpian, bukan kita yang punya narasi, maka akan sulit. Begitu. Nah, mohon didoakan aja lah. Kalau itu mungkin dilihat, kalau untuk visi misi bisa dilihat lah, banyak lah visi misi saya tuh di internet tuh udah lumayan tuh. Udah ada di YouTube, udah 4 kali kita podcast begini nih kan. Luar biasa. Laris manis. Banyak kader saya ini, ada Deden, ada Zainur, ada siapa nih, Rudial, Gustian, Hasbi, ada Rinaldi, banyak tuh, ada Tri Setiawan, ada Fajar, ada Ricky, ada Indah, banyaknya, ada Nova Supensi, ini ada Akbar tuh, banyak anak PMI tuh, ada Triaji, banyak, mudah-mudahan lah kita sama-sama sukses, kita berdoa, karena ya Kongres itu Pak Amir nggak boleh ikut karena Pak Amir HMI. Jadi Romli aja. Oh boleh. Nanti Pak Amir kita tempatkan di Kendari. Siap Abang. Terima kasih Abang Kak Harudin ini. Siap. Kak Harudin ini adalah sahabat baik saya yang kita berkenalan di PB IKAMI Sulawesi Selatan. Kita sama-sama orang Sulawesi yang kemudian sama-sama merantau di luar daerah kita sendiri. Banyak catatan yang kita terima malam ini. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih Abang Da kami Kak Harudin selaku dosen, kemudian Ketua KNPI yang juga pengusaha Bang Iqbal, dan terakhir dari Bang Safi'i. Saya kira banyak sekali masukan-masukan yang diberikan pada malam hari ini yang tidak bisa saya simpulkan satu persatu. Mungkin teman-teman bisa akan mengantongi untuk kembali pulang dan bisa diserap bersama-sama. Saya kira kita sudah sampai pada sesi terakhir. Bang Kahar, terima kasih banyak. Bang Kaharudin, CEO Etaku. Siap. Bang ya, menjadi ketua PMI. Amin. Kita bersama ketika kita ingin berkompetisi menjadi salah satu pucuk pimpinan di organisasi. Jangan lupa kami mempromosikan bahwa kita juga punya media bernama arungnews.id. Kemudian nanti podcast ini akan juga disiarkan di Arung News TV. Teman-teman silakan membuka di channel YouTube kami dan di website kami.